Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak ini meliputi cara menentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai yang memenuhi itu dinyatakan dalam himpunan penyelesaian. Dan dalam menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dibutuhkan pertidaksamaan bentuk aljabar yang ekuivalen dengan pertidaksamaan tersebut. Dan kumpulan dari pertidaksamaan bentuk aljabar itu diperoleh dari sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang akan kita bahas. Nah, di awal kita telah belajar bahwa nilai mutlak itu adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Di sini tidak memperhatikan arah ya, yang penting jarak. Pernyataan nilai yang akan kita gunakan untuk menentukan solusi dari persamaan atau pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini mutlak X sama dengan A. Untuk A-nya positif, berarti artinya jarak dari X ke 0 itu sama dengan A. Nah, ini. Dari 0 ke X jaraknya adalah A. Berarti ke arah kanan A-nya positif, ke arah kiri A-nya negatif. Yang penting jaraknya sama dengan A. Kemudian yang kedua, mutlak X kurang dari A. Artinya jarak X ke 0 nilainya kurang dari A. Hampir mirip dengan ini, hanya di sini daerah sini ya, ini batasannya. Berarti di sini min A dan A itu adalah batasannya. Kemudian untuk mutlak X lebih besar dari A, untuk A-nya positif, berarti artinya jarak X ke 0 itu nilainya lebih dari A. Kalau lebih dari A, berarti rentannya berada di paling kanan atau berada di paling kiri. Berarti lebih besar dari A atau lebih kecil dari negatif A. Nah, Bu, gimana kalau A-nya negatif? Mutlak X kurang dari A untuk A-nya negatif. Itu tidak ada nilai X yang memenuhi. Kenapa? Mutlak X itu kan selalu positif. Sekarang nilai positif lebih kecil dari bilangan A yang negatif. Itu tidak mungkin. Tapi kalau mutlak X lebih besar dari A untuk A-nya negatif, ini mutlak X selalu positif lebih besar dari bilangan A yang negatif, itu memungkinkan pasti semua bilangan positif lebih besar dari bilangan negatif. Maka semua nilai X memenuhi. Nah, dari ulasan tadi, untuk A yang positif, kita dapat 3 sifat ya. Sifat yang pertama, mutlak X sama dengan A. Berarti X sama dengan A untuk X-nya positif, atau min X sama dengan A untuk X-nya kurang dari 0. Atau di sini negatif X sama dengan A itu sama dengan X sama dengan negatif A. Kemudian sifat yang kedua, mutlak X kurang dari A. Artinya nilai X ini lebih besar dari negatif A dan lebih kecil dari A. Dan sifat ketiga, mutlak X lebih besar dari A. Ini yang tadi paling kanan dan paling kiri ya. Berarti X-nya lebih besar dari A atau X-nya kurang dari negatif A. Nah, ini sifat-sifat ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Contoh yang pertama, mutlak dari 2X plus 5 kurang dari 17. Kita cocokkan dengan sifatnya. Mana sifat yang pas? Nah, sifat yang pas yang ini ya, mutlak X kurang dari A, berarti artinya X lebih besar dari negatif A, dan X lebih kecil dari A. Berarti di sini A-nya yang mana? A-nya adalah yang bernilai 17 ini. Berarti kalau kita uraikan, yang X-nya ini ya, 2X plus 5 itu kurang dari 17, ini A-nya ya, atau lebih besar dari negatif 17. Nah, penyelesaian ini udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Berarti di sini kita hilangkan dulu 5-nya. Jadi 2X tambah 5 kurangi 5, di sini 17 kurangi 5, negatif 17 kurangi 5. Maka hasilnya adalah negatif 22 lebih kecil dari 2X dan 2X lebih kecil dari 12. Ini bisa disederhanakan, semuanya kita bagi 2. Kita dapat
X lebih kecil dari 6 dan X lebih besar dari negatif 11. Berarti ini himpunan penyelesaiannya ya. Untuk contoh yang kedua, mutlak X plus 4 lebih besar sama dengan 6. Kita lihat sifat yang mana? Kita gunakan sifat yang ketiga. Artinya, ini kalau lebih besar sama dengan, ini juga pakai lebih besar sama dengan ya. Mutlak X lebih besar sama dengan A, berarti X-nya lebih besar sama dengan A, atau X lebih kecil sama dengan negatif A. A-nya berarti di sini angka 6 ya. Jadi kita dapat X tambah 4 lebih besar sama dengan 6, atau X tambah 4 lebih kecil sama dengan negatif 6. Kita selesaikan satu-satu ya. Berarti ini jawabannya X lebih besar sama dengan 6 kurangi 4. Berarti X lebih besar sama dengan 2. Sedangkan yang ini, X lebih kecil dari negatif 6 kurangi 4. Berarti X-nya lebih kecil sama dengan negatif 10. Berarti himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu X kurang dari negatif 10 atau X lebih besar sama dengan 2. Oke, contoh berikutnya. Contoh ketiga. Nah, kalau yang tadi di sininya hanya berupa bilangan, sedangkan di sini sebelah kanannya itu adalah persamaan linier. Nah, tetap ya syaratnya harus dipakai. Syarat di sininya tadi kan A-nya harus selalu positif ya. Ini adalah daerah A, berarti 9 min X-nya. Nah, ini ya. Ini kan bentuknya mutlak X kurang dari A untuk A lebih besar dari 0. Berarti A-nya yang ini ya. 9 min X harus lebih besar sama dengan 0. Ini pakai sama dengan karena soalnya sama dengan ya. Berarti min X lebih besar dari negatif 9. Kita kalikan negatif dua-duanya. Berarti berubah tanda ya. Jadi X kurang dari sama dengan 9. Syaratnya ini ya. Berarti nilainya harus kurang dari 9, kurang dari sama dengan 9. Nah, baru kita gunakan sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua berarti di sini mutlak X kurang dari A, itu artinya X lebih besar dari negatif A dan X lebih kecil dari A. Kita pakai yang ini ya. Berarti 2X min 6 itu lebih kecil sama dengan 9 min X dan lebih besar sama dengan ini dikalikan negatif-negatif dari 9 min X. Nah, untuk menyelesaikan ini udah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya. Kita partisi bagi dua. Daerah kiri, kemudian ini daerah kanan. Jadi ada dua bagian. Nah, seperti ini. Ini hasilnya udah dikalikan ya. Negatif 9 ditambah negatif kali negatif X jadi plus X. Jadi min 9 tambah X lebih kecil sama dengan 2X min 6. Sedangkan yang sini 2X min 6 lebih kecil sama dengan 9 min X. Oh maaf, yang ini maksudnya X lebih kecil sama dengan 9. Kita gambar garis bilangannya di sini ya. Ini syarat pakai garis terputus-putus. Nah, untuk ini penyelesaiannya kita pindah ruas. Berarti X min 2X lebih kecil sama dengan min 6 tambah 9. X min 2X hasilnya adalah min X. Min 6 tambah 9 adalah 3. Kita kalikan dengan negatif, hasilnya jadi X lebih besar sama dengan 3. X lebih besar sama dengan negatif 3. Ini maaf ya. Berarti ke arah mana? Ke arah kanan. Nah, ini. Ini kira-kira memenuhi nggak? Ini dari sini, ini dari sini, gitu. Kita lihat lagi ya. Kemudian yang sebelah sini 2X, ini pindah ruas jadi 2X plus X lebih kecil sama dengan 9 tambah 6. Jadi 3X lebih kecil sama dengan 15, berarti X lebih kecil sama dengan 5. Ke arah mana? Berarti dari 5 ke arah kiri. Nah, cari yang beririsan. Nah, irisannya yang ini ya. Ini daerah irisannya, ternyata daerah irisannya berada di daerah syarat. Jadi daerah penyelesaiannya adalah di sini antara negatif 3 sampai 5. Ini kan ada dua garis ya.
Kemudian dua garis ini berada di dalam syaratnya. Gitu. Jadi ini penyelesaiannya. Oke, lanjut contoh keempat. Nah, contoh keempat, dua-duanya bernilai mutlak. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ada dua kemungkinan. Ini positif ya, pasti selalu positif. Mutlak dari 2x plus 7 itu ada dua kemungkinan, yaitu 2x plus 7 untuk x-nya, untuk 2x plus 7 bernilai positif, dan min 2x plus 7 untuk 2x plus 7 bernilai negatif. Kita ambil kemungkinan yang pertama dulu ya. Kemungkinan yang pertama yaitu berarti 2x plus 7. Artinya 2x plus 7-nya lebih besar dari 0. Atau di sini berarti x-nya lebih besar dari negatif 7 per 2. Ini syaratnya ya. Berarti syaratnya lebih besar dari negatif 7 per 2. Berarti ke arah kanan. Berarti dari sini 3x min 2. Karena kita ambil yang ini ya. Lebih besar sama dengan 2x plus 7. Berarti kita selesaikan dengan cara yang tadi ya. Jadi 3x min 2 lebih besar sama dengan 2x plus 7. Atau 3x min 2 lebih kecil dari negatif 2x plus 7. Ini kita selesaikan, pindah ruas, kita dapat x lebih besar sama dengan 9. Berarti ke arah mana? Ke arah kanan. Nah, ini ya garisnya. Kemudian yang ini, kita selesaikan lagi, ini dikalikan negatif semua, pindah ruas, hasilnya, berarti x kurang dari sama dengan negatif 1, berarti ke arah kiri. Nah, kebetulan di sini dua-duanya ini kan searah ke sana ya. Kemudian ini juga ke arah kiri. Sampai sini batasannya ya. Berarti daerah penyelesaiannya yang sebelah kiri negatif 1, batas akhirnya min 7 per 2 atau dari min 7 per 2 sampai negatif 1. Sedangkan yang sebelah kanan x lebih besar sama dengan 9. Ini ya. Nah, kemungkinan yang kedua tadi berarti kita ambil yang negatif, min 2x plus 7 atau sama dengan min 2x min 7 untuk 2x plus 7-nya kurang dari 0 atau x kurang dari negatif 7 per 2. Berarti kita dapat, ini ke arah kiri ya, negatif 7 per 2. Ini syaratnya. Berarti kita dapat mutlak dari 3x min 2 lebih besar sama dengan min 2x min 7. Pakai yang ini ya. Nah, pakai sifat yang tadi lagi. Berarti 3x min 2 lebih besar sama dengan 2x min 7. Atau 3x min 2 lebih kecil sama dengan min dari min 2x min 7. Ini kita selesaikan. Pindah ruas ke sini, min 2 pindah jadi plus. Maka hasilnya 5x lebih besar sama dengan min 5 atau x lebih besar sama dengan min 1. Min 1 sini ya, berarti ke arah kanan. Nah, ini di luar syarat ya, berarti ini nggak bisa dipakai. Syaratnya ke arah kiri. Sekarang coba yang ini. Ini kita kalikan dulu, min kali min jadi 2x. Ini min kali min 7 jadi plus 7. Pindah ruas. Nah, kita dapat x kurang dari sama dengan 9, berarti ke arah kiri. Nah, ternyata batasannya di sini ya, gitu. Berarti daerah penyelesaiannya ada di sini yang sesuai dengan syarat. Berarti penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan min 7 per 2. Nah, dari kemungkinan 1 dan 2 kita gabung di sini. Yang kedua kan ini ya dari penyelesaiannya. Kemudian yang pertama tadi daerah sini. Kalau digabung bukan mencari irisannya, tapi digabungkan. Berarti daerah penyelesaiannya x kurang dari negatif 1, ke sini terus dilanjutkan ya. Dan x lebih besar dari 9. Berarti daerah penyelesaiannya yang ini. Gitu. Nah, itu pembahasan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.